Assalamualaikum, hari ini aku mau sharing resep warisan dari nenekku. Ini namanya cumi pete cabai hijau dan rasanya oke banget. Dan berikut ini aku coba share juga bahan-bahannya, yaitu setengah kilo cumi. Dan kebetulan tadi cuminya nggak begitu bagus, aku dapat dari pasar, tapi oke lah ya, masih bisa dimasak. Lanjut itu pakai cabai hijau. Cabai hijaunya sekitar, ya kita hitung dulu ya, 8. Terus bawang putih 3, bawang merah ya sekitar 8 juga begitu, atau sesuai selera lah semuanya. Ada juga ini tomat kecil, atau kalau di Palembang disebutnya cung kediro, itu aku pakai 7 butir yang kecil-kecil aja ya, 7 buah. Dan aku tadi juga tambahin pete, cuman petenya kebetulan nggak begitu bagus, petenya pete muda ya, jadi aku nggak menarik ya untuk beli banyak, aku cuma beli 1 papan begitu ya, lumayan lah untuk ada penyedap-penyedap begitu. Oke, itu tadi bahan-bahannya. Terus jangan lupa ada kaldu royco rasa ayam dan juga garam halus. Dan udah, kita langsung aja lanjut ke cara pembuatan. Pertama-tama kita iris dulu bawang merah, itu iris halus aja dan jangan sampai kepotong jarinya, hati-hati banget. Dan juga jangan sampai kehalusan, karena kalau mau halus banget ya ngapain harus diiris ya nggak, mendingan di blender aja, praktis dan cepet ya kan. Oh iya, aku ini sengaja ya dicepetin ya untuk proses aku mengiris bawang merah ini, karena ya kalau aku slow gitu kelihatan banget kalau aku tuh nggak pinter ngiris bawang. Dan juga aku masih lambat kerjanya ya, maklum lah ya, aku masih newbie di dunia masak memasak. Nah, selanjutnya kita iris bawang putih. Nah, sebelum diiris jangan lupa digeprek, tapi nggak perlu pakai tenaga dalam ya, karena kalau pakai tenaga dalam ya mau ngapain, ini kan cuma bawang ya nggak? Ngapain harus pakai tenaga dalam, pakai kekuatan dari langit ya kan? Udah deh, terus diiris sampai halus ya. Nah, kalau udah selesai kita lanjut iris cabai hijaunya. Nah, ini kalian jangan khawatir ya, aku tuh kayak lincah gitu pakai tangan. Ya ini sebetulnya aku udah cuci tangan dulu, dan juga bahan-bahannya ini cabai kayak gini, terus bawang-bawangan itu udah aku cuci semuanya. Nah, ini jangan lupa diirisnya serong. Ya maaf aja kalau agak lelet gitu ya ngirisnya, ya udahlah maklumin aja lah. Dan juga ini kalau kita nggak ada cabai hijau, di stok di kulkas cuman ada cabai merah, atau ada sih cabai hijau dikit terus cabai merah dikit ya, itu bisa di mix. Selain itu juga untuk jumlah cabainya juga ini sebenarnya sesuai selera aja. Kalau kita mau pedas ya cabainya dibanyakin, kalau nggak suka pedas ya cabainya dikurangin. Nah, untuk takaran aku ini rasanya nanti sih nggak begitu pedas ya, karena memang aku nggak begitu makan pedas, anak-anakku juga ya, walaupun doyan tapi memang aku mencegah untuk nggak terlalu makan pedas gitu. Nah, selanjutnya kita langsung iris tomat kecilnya. Ini nggak perlu repot ya, cukup dibelah 2 aja, udah kayak gini dibelah aja. Aduh sorry, ini agak tumpul pisaunya. Pokoknya udah dibelah-belah begini aja sih sampai habis semua tomatnya. Nah, udah selesai semua bahannya, langsung ke cara pembuatan. Nah, pertama-tama yang pasti kita siapin minyak. Di sini aku kebetulan pakai minyak bekas, tapi bukan yang udah hitam gitu, yang udah berulang-ulang pakai, enggak. Jadi aku pakai minyak bekas yang baru sekali pakai. Di sini aku kebetulan pakai minyak bekas goreng ayam, tapi bisa juga pakai minyak bekas goreng ikan, cuman jangan yang udah jelantah banget. Nah, kalau udah panas langsung aja kita masukin bawangnya. Aduh, ini aku kegap ya, ternyata minyaknya belum terlalu panas ya. Aku udah terlalu semangat memasak jadinya begini ya, udah minyaknya belum panas. Ya udah, pokoknya minyak panas baru dimasukin bawangnya ya, terus diaduk-aduk gitu. Oh ya, aku mau kasih penjelasan dikit, itu tadi kenapa kita harus pakai minyak
minyak bekas. Tapi ini catat ya, bukan harus, cuman lebih enak kalau pakai minyak bekas. Itu kenapa ya, supaya dapet rasa apa ya, kayak rasa gurih-gurih gitu, kayak rasa apa sih ya, biar enak aja gitu. Nggak tahu nih, entah sugesti atau apa, tapi perasaan aku sih emang kalau kita pakai minyak bekas jadinya lebih enak gitu, jadi lebih gurih, lebih gimana gitu ya. Kalian boleh coba sih, boleh coba nanti tes pakai minyak bekas, terus nanti waktu masak sekali lagi coba pakai minyak baru ya, itu rasanya ada beda di mana gitu. Aku nggak pernah ngetes, cuman aku selalu ngikutin ya resep warisan ya, namanya resep warisan. Yang mungkin kalau orang dulu mau hemat bisa jadi juga ya. Jadi kalau mau hemat pakai minyak bekas bisa juga begitu ya alasannya. Aku nggak ngerti, pokoknya aku yang ikut aja lah pakai minyak bekas, dan emang rasanya enak gitu ya. Udah, kalau udah beres sudah diaduk-aduk terus aja. Nah, bawangnya udah mulai layu, terus lanjut baru dimasukin cabai hijaunya. Nanti diaduk-aduk juga, cuman nggak perlu diaduk terus, cuman ya diaduk aja di awal-awal gitu. Terus ditumis sampai layu juga cabenya. Dan di sini aku mau kasih note juga, untuk bawang, untuk cabai itu sebenarnya sesuai selera aja, atau pakai feeling kalian aja gitu ya. Jadi intinya sih seperti yang aku bilang pada resepku yang udah-udah, untuk masak itu kita nggak perlu pakai takaran sebetulnya, tapi pakai feeling aja. Biasanya sih nanti jadinya enak ya, penting kita tahu poinnya itu bumbunya apa yang dipakai. Nah, aku kebetulan suka untuk apa ya, masak sesuatu tuh yang memang banyak bawangnya. Di masakan tertentu aku pakai bawang merahnya banyak, di masakan tertentu juga aku pakai bawang putihnya lebih banyak. Nah, ini kalau udah layu jangan lupa masukin juga tomat kecil-kecilnya, diaduk-aduk dan agak dipenyet-penyetin gitu, supaya nanti bawang apa, tomat-tomatnya itu menyatu dan airnya itu meresap ya di apa, percampuran antara bawang dan cabai. Dan juga aku juga mau bilang gitu, sebetulnya sih untuk masalah penyet-penyetan ini juga ya sesuai selera. Ada yang suka tampilannya bagus jadi nggak begitu dipenyet-penyetin, tapi karena aku mau dapet rasanya supaya ada asam-asamnya gitu ya aku penyet-penyetin. Jadi ini juga balik-balik ya, masalah cara memasak juga selera-selera aja. Nah, udah, kalau udah selesai semua langsung masukin aja petenya. Dan pete ini juga masih sesuai selera juga sebetulnya. Jadi kalau mau banyak juga bisa, kalau nggak begitu doyan pete ya bisa juga nggak dipakai, di skip aja gitu. Cuman kebetulan kalau aku masih makan lah pete, cuman anak-anak nggak begitu makan ya, bukan nggak begitu makan, emang nggak doyan. Jadi aku nggak begitu banyak, dan kebetulan juga petenya juga yang aku dapat tadi nggak begitu bagus, jadi ya udahlah, aku pikir cukup satu papan aja. Nah, udah kalau gitu selesai semua bahannya kita aduk sampai nanti semua kayaknya udah matang gitu. Nah, kalau semua bahan tadi udah layu, udah matang gitu, langsung kita masukin cuminya. Dan masukin semua sampai cuminya habis. Nah, kalau udah cuminya selesai dimasukin, kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Oh iya, aku mau kasih tahu ya, kalau aku masak cumi model ini kan nanti biasanya kan cuminya jadi mengecil gitu kan. Terus juga jadi seperti kayak udah berair gitu. Nah, jadi biasanya sih aku bisa nambahin air kalau aku pengen berkuah lebih banyak kan. Bisa juga aku nggak tambahin air ya, nanti tergantung lah kalau di ending itu airnya sampai segimana. Nah, kalau kalian pengen masakannya berkuah ya udah tinggal tambahin air aja. Nah, kalau udah cuminya dimasukin, udah diaduk-aduk sedikit, jangan lupa ditambahin kaldu ayam secukupnya sesuai selera kalian. Tapi kaldu ayam yang merek aku pakai ini biasanya udah asin ya, jadi jangan lupa, hati-hati banget nanti waktu nambahin garamnya, jangan sampai keasinan. Bisa jadi sebelum masukin garam tuh kalian nyicip dulu apakah asinnya udah dapet ya. Kalau udah dapet ya udah nggak perlu tambahin garam, tapi kalau emang masih kurang ya ditambahin garam. Nah, ini untuk masalah kaldu dan garam itu sesuai selera kalian aja ya. Untuk yang suka asin ya tinggal dibanyakin, kalau yang nggak begitu suka asin ya udah nggak usah terlalu banyak. Udah aduk sampai rata.
Udah tinggal tunggu sampai matang. Dan biasanya untuk cumi justru masaknya nggak begitu lama, karena kan cumi kalau masaknya lama perasaan aku justru makin keras. Dan kalau untuk dapet lembutnya gitu biasanya sih nggak terlalu lama dimasaknya. Ya udah tinggal tunggu aja airnya sampai mendidih, terus udah deh tinggal koreksi rasa, selesai masaknya. Begini aja, praktis kan? Nah udah, kalau cuminya udah matang, udah siapin lah mangkuk untuk penyajian. Nah terus udah langsung kita tuang cuminya. Dan sorry nih aku salah nih posisinya, jadi ya kalian kayaknya kurang jelas ya, harusnya aku tuh nuangnya dari sebelah sana ya, jadi biar lebih kelihatan gitu kan. Ini malah yang aku liatin ini wajannya. Ya udahlah, yang penting kalian bisa udah tau lah kalau cara nuang kan, nggak perlu diajarin ya nggak. Udah deh, udah jadi matang beginilah jadinya, dan dijamin rasanya enak. Kalian pasti pada suka, pada doyan nih, begini enak loh. Nah ini tadi aku nggak tambahin kuah, udah enak, tinggal dimakan deh pakai nasi anget-anget. Oke, itulah tadi cara memasak cumi pete cabai hijau, resep warisan dari nenek moyang, bukan sih dari nenekku. Ya insya Allah rasanya enak ya. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment. Bye.